Shalom. Jadi dari minggu yang lalu sampai hari ini, saudara, kita robah untuk ibadah rekam untuk untuk syuting daripada ibadah online live kita, saudaraku, dan bisa dihadiri oleh beberapa teman-teman yang mau ikut. Saudaraku, ini di ruang tempat yang lebih besar. Memang ada satu kerinduan kita bisa ibadah normal seperti yang lalu, saudaraku. Tapi biarlah kita akan bersabar. Saya percaya hadirat Allah juga kuat. Dimanapun saudara berada, saudara bisa rasakan sama-sama kita ibadah. Yang penting hati, ya. Siapkan hati, siapkan waktu, siapkan tempat, siapkan gadgetnya. Saudara fokus, saya yakin berkatnya sama. Saudara dapatnya juga sama. Katakan amin, saudaraku. Nah, hari ini saya akan bagikan, saudaraku, tentang judul khotbah saya adalah kobarkanlah karunia Allah. Kobarkanlah karunia Allah yang ada padamu. Itu terambil dari 2 Timotius pasal 1. 2 Timotius 1 ayat yang ke-6. Mari kita akan baca bersama-sama, saudaraku yang spirituus. Karena itulah kuperingatkan engkau untuk mengobarkan karunia Allah yang ada padamu oleh penumpangan tanganku atasmu. Jadi ini adalah tulisan daripada Rasul Paulus. Ya, dia tulis kepada anak rohaninya yang namanya Timotius. Dia berkata bahwa aku peringatkan engkau untuk mengobarkan. Kobarkan, saudara. Ya, seperti ada bara api yang pakai kipas, dikipas-kipas, ya kan, yang ada padamu oleh penumpangan tanganku. Nah, sekarang saya mau ajak saudara untuk melihat apa sih yang namanya karunia Allah. Karunia itu sama dengan pemberian, saudara. Di dalam Lukas 11 ayat 13, Tuhan Yesus itu berkata, ya kan, bahwa, ya kan gini, jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapakmu yang di surga. Jadi ada pemberian, saudara, yang baik. Ya, Ia akan memberikan apa? Roh Kudus kepada mereka yang meminta kepadanya. Jadi karunia Allah yang dimaksud sini adalah, ya, saya nangkep adalah apa, saudara? Roh Kudus yang dicurahkan ke dalam hati kita. Nah, Nabi Yeskel, saudara, juga menulis tentang karunia Allah ini, saudara. Allah memberikan kepada setiap orang yang percaya, yaitu apa, saudara? Roh Kudusnya. Ya, Yeskel 36 ayat 26 katakan begini, saudara. Kamu akan kuberikan hati yang baru. Roh yang baru di dalam batinmu. Dan aku akan menjauhkan dari tubuhmu hati yang keras. Dan kuberikan kepadamu hati yang taat. Perhatikan di sini, kita baca sama-sama yuk. 1, 2, 3. Rohku akan kuberikan diam di dalam batinmu. Dan aku akan membuat kamu hidup menurut segala ketetapanku. Dan tetap berpegang pada peraturanku dan melakukannya. Jadi saudara, karunia Allah ini adalah Roh Kudus. Tuhan berikan kita hati baru, roh yang baru. Nah, sekarang pertanyaannya begini. Kenapa Rasul Paulus, ya kan, memerintahkan daripada Timotius, dan ini juga jadi perintah Tuhan buat setiap kita. Harus kobarkan api daripada Roh Kudus, api daripada Pentakosta ini, saudaraku. Kenapa kita harus kobarkan? Ayat yang selanjutnya, ayat yang ke-7, itu alasan yang pertama, saudaraku yang spesius. Kenapa kita harus mengobarkan api Roh Kudus ini, mengobarkan karunia Allah ini? Kenapa? Yang pertama, Roh Kudus inilah, ya kan, roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan ketertiban. Roh Kudus adalah roh yang membangkitkan. Kalau saudara punya Roh Kudus, lalu Roh Kudusnya, api Roh Kudus ini, saudara, menyala-nyala, maka dampaknya adalah roh ini akan membangkitkan apa? Kekuatan. Kata kekuatan saya cek bahasa Yunaninya namanya dinamis. Dinamis, kata dinamis itu artinya apa? Saudara, penjelasannya itu kuasa untuk melakukan mujizat. Ya, kuasa untuk memiliki karakter yang unggul. Ya, kuasa
untuk menerima kekayaan. Untuk supaya saudaraku ya kan, memuliakan Tuhan. Itu kata dinamis. Jadi Roh Kudus inilah, saudara. Kenapa kok harus kita kobarkan api Roh Kudus ini? Supaya kita punya kekuatan, punya dinamis. Siapa di antara saudara yang mau punya kekuatan atau dinamis atau power? Coba lambaikan tangan. Saudara mau? Ini power yang bukan yang biasa. Hari-hari ini kita butuh banget yang namanya dinamis ini. Katakan amin saudaraku. Yang kedua, karakter unggul itu karakter yang tahan uji. Sebenarnya. Yang kedua di sini adalah bahwa saudara kasih. Kata kasih ini agape. Ya, bukan filia, bukan eros, saudaraku, tapi agape. Jadi Roh Kudus ini saudaraku yang membuat hidup kita dikuasai oleh kasih Kristus, kasih Allah. Kita sudah belajar, ya kan? Pengetahuan sehebat apapun kita punya pengetahuan. Saudara, kalau diri kita tidak punya kasih, maka pengetahuan itu hanya menyebabkan kesombongan. Dan tidak ada gunanya, gak bisa dipakai untuk kepentingan orang lain. Sekalipun kita punya bahasa malaikat, semua bahasa manusia katanya. Kalau kita gak punya agape, omongan kita gak ada artinya. Katakan sama saudara, kelihatannya benar tapi kalau gak ada, ya kan? Sekalipun kamu punya iman memindahkan gunung katanya saudara. Ya, sekalipun kita punya agama, ilmu agamanya itu hebat. Tapi kalau gak punya kasih, itu bisa menghancurkan banyak orang. Jadi yang terbesar adalah Roh Kudus inilah saudaraku yang kalau kita kobarkan maka kita hidup dengan kasih. Yang ketiga adalah ketertiban. Roh ini saudaraku yang membangkitkan ketertiban. Kata ketertiban ini saudara itu dicek saudara di dalam bahasa aslinya sopronismos. Kalau terjemahan bahasa Inggris sound mind. Itu sebenarnya pikiran yang sehat. Saudara, pikiran yang sehat. Kita tahu bahwa pikiran kita yang akan menentukan arah hidup kita. Yang ngerti katakan amin saudaraku. Di pikiran kita inilah adanya terletak apa pengharapan yang positif atau pengharapan yang negatif. Nah, perhatikan di sini saudara. Paulus mau bilang ini, kalau kamu tidak kobarkan karunia Allah, kalau kamu tidak kobarkan api Roh Kudus, api Pentakosta ini, maka hidupmu akan dikuasai oleh apa? Ketakutan. Ayat 7 kita baca sama-sama. Sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih dan ketertiban. Kalau kita enggak bangkitkan, kobarkan saudara karunia Allah, maka kita akan hidup dalam ketakutan, kekhawatiran, kecemasan. Saudaraku stres. Siapa di antara saudara yang mau mengobarkan karunia Allah? Coba lambaikan tangan. Saudara mau katakan amin? Katakan salah satu caranya untuk mengobarkan yang namanya api Pentakosta, api Roh Kudus ini. Caranya dengan apa? Berbahasa roh. Berbahasa roh saudaraku Yesus Kristus. Ini dia. Ya, bahasa roh adalah bahasa yang diberikan Roh Kudus kepada kita saat kita dipenuhi dengan Roh Kudus. Kisah 2 ayat 4. Saudara, bahasa roh inilah senjata Allah yang memiliki kekuatan yang luar biasa. Ini saudara senjata kita bahasa roh ini. Ya, Efesus 6 ayat 18. Saya tuh sering ditanya dengan pertanyaan ini. Pertanyaan yang sering dilontarkan adalah gini. Apakah setiap orang Kristen harus berbahasa roh, Pak Sabta? Apakah setiap orang harus berbahasa roh? Harus menerima Roh Kudus? Jawabannya bukan harus atau tidak harus. Sama seperti, emang saya harus makan nasi apa? Ya bukan harus, tidak harus. Makan boleh enggak. Yang jawabannya, masalahnya adalah apa kita mau enggak dipenuhi Roh Kudus? Kita mau enggak berbahasa roh? Kalau kita mau artinya kita butuh. Kita butuh enggak? Kalau enggak butuh, ya sudah. Enggak ada masalah. Seperti, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, maka dikaruniakan anaknya yang tunggal buat kita. Barang siapa yang percaya padanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Emangnya kita harus percaya sama Yesus?
Bukan harus nggak harus. Mau nggak diselamatkan? Ini jalan keselamatan. Ibu bapak saudara yang kasih dalam Yesus, saya mau kasih tahu manfaat bahasa roh. Saudaraku, bahasa roh, ya Alkitab katakan dalam 1 Korintus 14:4, ini tuh saudara berguna untuk membangun diri kita. Sehingga kita bisa memiliki apa? Kekuatan dinamis, ya. Yang namanya kekuatan agape, kekuatan saudara. Yang ketiga adalah apa? Ketertiban. Ini yang kita butuh. Bangun diri kita sendiri. Yang dibangun tuh bukan rohaninya saja, tapi juga jiwa kita dan juga tubuh kita. Yang dibangun ini adalah imun sistem kita. Saudaraku, kalau rohani kita kuat, kita nggak mudah jatuh dalam pencobaan. Kalau jiwa kita kuat, kita nggak mungkin mudah gila, mudah stres, mudah depresi, mudah tersinggung kalau jiwa kita kuat. Yang ngerti katakan saudara, kalau tubuh kita kuat, saudaraku, maka kita nggak mudah terserang kena penyakit. Nah di sini tuh, jadi bahasa roh itu untuk berguna untuk membangun diri kita. Yang kedua, saudaraku, berbahasa roh memberikan kita jalan masuk, saudara. Kemana? Kehadiran Tuhan, alam surgawi. Kalau istilahnya Joyce Meyer itu bilang bahasa roh itu memberi kita akses masuk ke dunia roh. Saya pakai, nah kalau pakai istilah dunia roh nanti saudara bingung yang denger nih. Ya kan saya pakai istilah Efesus 1 ayat 3. Alam sorgawi, heavenly places. Saudaraku, ini hadirat Allah. Saudara, alam sorgawi. Yang dimana saudaraku pada waktu kita masuk dalam hadirat itu. Saudara, apa yang terjadi? Kita punya akses kepada apa? Rahasia Allah, misteri Allah. Itulah saudara. Kalau saudara kobarkan karunia Allah ini, kobarkan terus Roh Kudus, saudara bisa ngerti tentang misteri rahasia Allah. Apa kehendak Allah? Kedepannya tuh gimana? Ini Tuhan. Yang ngerti katakan amin. Asik gak? Asik. Bahasa roh di dalam Yesaya pasal 28 ayat 11 sampai 12. Itu berguna untuk apa? Untuk membuat jiwa kita jadi tenang dan tentram. Inilah tempat istirahat. Inilah tempat perhentian dikatakan. Saya mau pakai bahasa sehari-harinya, tenang, tentrem. Saudara yang sudah dipenuhi Roh Kudus, saudara yang sudah bisa berbahasa roh, kenapa tidak berbahasa roh? Tidak aktifkan, ini kobarkan terus. Kobarkan roh saudara. Yang ngerti katakan amin saudaraku. Yang ngerti katakan amin. Yang kedua, kenapa kita harus kobarkan karunia Allah ini? Karena Roh Kudus mengajar kita untuk berdoa kepada Allah. Sehingga kita bisa berdoa sesuai dengan kehendak Allah dan dikabulkan doa kita. Roma 8 ayat 26 sampai 27 katakan begini saudara. Demikian juga roh membantu kita dalam kelemahan kita. Sebab kita tidak tahu bagaimana seharusnya berdoa. Kita tidak tahu. Tetapi roh sendiri berdoa untuk kita kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Dan Allah yang menyelidiki hati nurani, perhatikan, mengetahui maksud roh itu. Yaitu bahwa ia sesuai dengan kehendak Allah berdoa untuk orang-orang kudus. Jadi salah satu peran. Kenapa kita harus kobarkan karunia Allah ini? Salah satu peran daripada Roh Kudus, saudara tahu? Roh Kudus memberikan kita dorongan untuk berdoa. Kita sudah belajar tentang karakteristik. Kalau sudah bisa lihat saudara di YouTube channel GBI MPI ya saudara, ada judul tentang karakteristik seorang pendoa. Saya sudah bahas itu bahwa doa yang efektif, doa yang penuh kuasa. Jangan langsung ngomong. Coba mulai dulu hadirkan. Mungkin doa, muji, penyembah dan lain sebagainya. Bahasa roh tadi kan rasakan ada hadir. Baru nanti Roh Kudus dorong kita untuk doa apa. Kayak tadi saudaraku, Roh Kudus tuh dorong saya lagi untuk doa. Sesuai dengan Nehemia 4. Yuk kita doa untuk saudara-saudara kita. Kita doa berperang. Ayo perang untuk keluarga kita. Untuk anak-anak kita. Ayo. Kadang-kadang Tuhan suruh saya doakan. Ini loh doa ini. Ketika kita doa ini. Pas banget. Pas.
Kena. Yang denger doa saya imannya naik. Ketika imannya naik, mujizat terjadi. Segala sesuatu terjadi. Nah, ini yang namanya peranan Roh Kudus dalam doa. Jadi penting, kobarkan terus. Apalagi saudara seorang pelayan Tuhan. Saudara, kita sangat butuh sekali akan Tuhan. Kita butuh kepada Roh Kudus. Ya, nah Roh Kudus ini yang memberikan pokok-pokok doa tadi saya bilang. Roh Kudus ini juga yang mengubah, saudara, doa-doa kita menjadi doa-doa yang sesuai dengan apa? Kehendak Allah. Doa yang sesuai dengan kehendak Allah itu adalah doa yang dijawab oleh Allah. Doa yang sesuai dengan kehendak Allah adalah doa yang dijawab oleh Allah. Kalau saudara berdoa untuk sakit, untuk kesembuhan sakit, ini doa sesuai kehendak Allah nggak? Iya. Karena di dalam 3 Yohanes pasal yang ayat yang kedua, ayat 1 pasal ayat yang kedua katakan, aku berdoa supaya kamu baik-baik dan sehat-sehat. Nah, makanya kalau saya doa untuk orang yang sakit, kesembuhan, karena ini doa kehendak Allah, pasti Tuhan akan jawab. Kalau saudara doa untuk kesembuhan, jangan pikir Tuhan gak mungkin jawab saya lah karena ini mungkin saya gini. Enggak, itu yang Tuhan mau kendaki. Katakan amin. Baik apanya saudara? Rohaninya baik. Jasmaninya baik. Apanya lagi baik saudara? Hubungannya baik. Katakan amin saudara. Keuangannya baik. Kalau saudara berdoa supaya saudara diberkati berlimpah-limpah. Kehendak Allah apa bukan? Ya kehendak Allah. Percaya Tuhan jawab doa saudara. Yang mengerti katakan amin. Nah, perhatikan di sini saudara tentang Roh Kudus ya. Kita penting banget. Yang di dalamnya harus semangat. Roh Kudus ini harus, api ini harus menyalanya, kobarkan. Saya tadi dapat ayat saudara, dari Amos 3 ayat 7. Ini ayat cukup terkenal. Sudah lama. Ini tentang doa. Sebenarnya tentang doa. Yuk kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Sungguh Tuhan Allah tidak berbuat sesuatu tanpa menyatakan keputusannya kepada hamba-hambanya, para nabinya. Apa artinya sini saudara? Saya mau jelaskan begini. Roh Kudus itu punya peran penting. Saudara di dalam doa-doa kita. Nah Roh Kudus ini, saudara yang beritahu. Nih Tuhan tuh mau kerja ini, buat ini, lakukan ini. Dia cari orang-orang yang bilang, iya saya mau dipakai. Nah sekarang ini loh pokok doanya. Ayo doa. Doanya gimana? Bahasa roh. Terus nanti kamu doa pengerang. Groaning prayer. Kamu doa pengerang. Nah pada waktu kita berdoa, maka sesuatu itu terjadi. Jadi artinya begini. Allah tidak akan pernah berbuat sesuatu. Dia gak mau ujuk-ujuk langsung aja buat. Dia sudah ambil ketetapan menurut hukum ini. Dia harus libatkan manusia yang percaya sama dia. Yang mau melayani dia. Yang ngerti katakan amin saudara. Saudara mau gak dipakai oleh Tuhan? Untuk mendoakan arah bangsa ini. Masa depan bangsa ini. Saudara mau katakan amin. Saudara mau gak dipakai Tuhan? Untuk menentukan arah masa depan instansi saudara. Perusahaan saudara. Kota saudara. Keluarga saudara. Mau dah? Doa. Ini Tuhan mau. Ketika Tuhan ingin menyelamatkan Lot dari kota Sodom dan Gomora, Allah tuh bikin seperti sesuatu untuk supaya Abraham berdoa. Abraham berdoa itu karena ada dialog dengan Allah yang menjelma menjadi manusia. Saudaraku, dia bilang masa sih saya nggak ngomong sama Abraham sahabatku apa yang aku mau lakukan atas Sodom dan Gomora, karena Tuhan mau hancurkan Sodom dan Gomora karena dosanya. Dia ngomong. Lalu Abraham bilang kalau ada 50 orang benar masihkah dihancurkan? Itu syafaat. Akhirnya apa? Lot selamat. Katakan amin. Walaupun istrinya enggak. Ketika Tuhan mau buat satu bangsa Israel itu berbalik dari menyembah Nabi Baal kepada Tuhan, kembali ke Tuhan. Tuhan tuh cari, ketemu satu orang namanya siapa? Elia. Saudara lihat sini. Tuhan bisa mampu nggak untuk membuat tidak ada hujan 3,5 tahun? Bisa, tapi dia tidak akan melanggar aturannya. Makanya
Israel tidak ada hujan 3,5 tahun karena Elia berdoa. Israel turun hujan karena Elia berdoa. Yang ngerti katakan amin saudara. Dasarnya adalah Tuhan tidak mau berbuat apapun kalau dia tidak nyatakan dulu. Siapa yang menyatakan itu? Roh Kudus. Yang mengerti katakan amin saudaraku. Singkat kata, pada waktu Allah ingin menyelamatkan dunia, Allah pun jadi manusia. Namanya siapa? Yesus. Ini membesarkan hati saya. Kita udah masuk bulan ke-7 ini, menara doa tiap hari. Tiap hari kita menara doa, Selasa sampai Sabtu. Minggu kita ibadah raya online. Ada beberapa kesaksian yang menyentuh hati saya. Dia bilang, Pak Sabta, lewat menara doa online ini, saya kembali ke Tuhan. Saya kembali ke Tuhan. Saya sudah lama jauh dari Tuhan. Lewat menara doa online ini, waktu saya kembali ke Tuhan, saya bertobat. Tuhan menyembuhkan sakit penyakit saya. Saudaraku Kristus, ada cerita ini, banyak. Bagaimana yang ada yang disembuhkan, ada yang dipulihkan, ada yang kembali ke Tuhan dan lain sebagainya. Beberapa orang bilang, Pak, boleh enggak saya mau ikut Yesus? Oh boleh. Karena saya lihat menara doa ini, saya bisa menangis di depan TV, di depan handphone saya, dilawat. Hal yang gak pernah saya alami sebelumnya. Saudaraku Yesus, ini untuk bisa lakukan hal ini, itu Tuhan yang lakukan. Dia nyatakan itu buat kita, kepada kita dulu. Buat menara doa di masa pandemik. Kamu buat setiap hari, buat tiap hari. Doa, temani mereka untuk berdoa. Ajak mereka masuk hadirat Tuhan. Ketika kita lakukan ini, itu menjadi satu instrumen, satu wadah, sehingga banyak orang mengalami perubahan dalam hidup mereka. Saudaraku, masuk bulan September kemarin, ya saudara, Tuhan bilang kamu bikin kebun sayur, kita bikin hidroponik. Lalu kuat lagi, kamu bikin kebun buah-buahan. Itu ada tanah 6 hektar lebih. Saya teringat pada waktu awal tahun 2020, beberapa orang hamba Tuhan, kita sebut nabi mungkin ya, bernubuat buat kita. Datang dari Israel, dari Yerusalem, Emmanuel, saudara, dan Lion. Lalu ada Pastor Dr. Philip dari Singapura. Mereka bernubuat. Saya gak ngerti bahwa kamu dapat jubah Yusuf. Jubah Yusuf. Ini gereja jadi gereja Yusuf. Akan memberi makan untuk bangsa. Untuk bangsa ini. Saya bingung apa. Gimana saya harus pergi kah? Sedang saya bukan orang yang suka pergi kemana-mana. Saya baru mengerti setelah ada pandemik. Setiap hari lewat menara doa. Orang dari berbagai kota-kota di Indonesia. Yang berbahasa Indonesia di kota-kota. Baik di benua Amerika, Eropa, saudara, Australia, negara-negara lain. Mereka bisa nikmati menara doa. Mereka bisa dapatkan makanan rohani setiap hari. Saya juga bingung bisa khotbah setiap hari. Saudara beri makan. Saya melihat ini apa? Karena Tuhan Allah menyatakan itu buat setiap kita. Siapa yang bekerja? Roh Kudus. Hari ini dia cari seseorang ya kan, yang mau kobarkan lagi karunia Allah padamu. Saudara punya karunia apa yang Allah taruh? Kobarkan itu saudaraku. Kobarkan itu. Yang ngerti katakan amin. Dimulai dari apa? Coba kobarkan, salah coba berbahasa roh. Minta dipenuhi Roh Kudus berbahasa roh. Kedua, biar Roh Kudus yang tuntun saudara setiap hari doa. Doa, kuatkan di doa. Yang ketiga, saudaraku, kenapa kita harus kobarkan ini? Kobarkan ini. Kalau kita kobarkan pertama, kita akan punya kekuatan. Katakan amin saudara. Kekuatan untuk melakukan mujizat. Kekuatan untuk bisa punya pribadi. Karakter yang baik, yang unggul. Kekuatan untuk peroleh kekayaan. Yang percaya katakan amin. Yang kedua, kalau kita kobarkan api Roh Kudus ini. Apa yang terjadi saudaraku yang Yesus? Maka kita punya roh doa. Kita bisa berdoa sesuai dengan kehendak Allah. Yang ngerti katakan amin. Yang ketiga saudaraku. Yang ketiga adalah apa? Kenapa kita harus kobarkan ini? Kita kobarkan. Kalau api kita kobarkan. Di mana ada api, di situ akan ada apa? Terang. Mari kita akan baca. Roh Kudus akan menyatakan
dan memberikan pengertian sesuatu yang tersembunyi dalam diri Allah. 1 Korintus 2 ayat 10 kita baca sama-sama. Kita baca, karena kepada kita Allah telah menyatakannya oleh Roh, sebab Roh menyelidiki segala sesuatu, bahkan hal-hal yang tersembunyi dari diri Allah, dinyatakan Roh. Saudara, saya berpikir begini, sebelum iblis menaklukkan kita, iblis pasti lebih dulu buat kita apa? Bingung. Beberapa orang sekarang bingung. Tanya ini sampai kapan? Ini gimana? Takut gak? Khawatir gak? Iya, khawatir, bingung. Saudara, kebingungan ini identik dengan hidup di dalam kegelapan sebenarnya. Kebingungan inilah yang menyebabkan kita tuh takut, kita khawatir, kita gelisah karena bingung. Orang yang bingung adalah orang yang tidak ngerti apa yang harus dilakukan. Ngerti gak saudara? Gelap gitu loh, itu bingung artinya. Nah, dengar baik saudara, kenapa kita kobarkan karunia Allah pada kita? Mazmur 119 ayat 130 katakan begini, bila tersingkap firman-firman memberi terang, memberi pengertian kepada orang-orang bodoh. Artinya begini, kalau kita kobarkan api Roh Kudus dalam diri kita, saudaraku yang Kristus, Alkitab mengatakan, di mana ada api, di situ akan ada apa? Ada terang Tuhan. Di mana ada terang, di sana akan tersingkap pengertian akan firman Tuhan. Yang mengerti katakan amin. Saya bisa ngerti firman sepanjang saya kobarkan yang namanya karunia Allah, Roh Kudus yang ada dalam diri saya. Saya dapat mengerti itu. Saat kita mendapat pengertian akan firman Tuhan, apa yang harus kita lakukan? Apa yang terjadi saudara? Maka iman kita akan bekerja. Saat iman kita bekerja, perkenan Tuhan turun. Saudara akan melihat mujizat, berkat, kebaikan, kemurahan Tuhan akan mengikuti saudara. Yang percaya katakan amin. Yang mengerti katakan amin. Bagaikan tanah kering yang merindukan air, demikianlah jiwaku haus akan Engkau. Ku rindu selalu, ku rindu selalu hadir-Mu di hidupku, memulihkan jiwaku, hapuskan air mataku, mengalirlah kuasa Roh Kudus, mengalirlah di tempat ini, mengalirlah pulihkanku. Jadi firman tuh katakan begini saudara, bila tersingkap firman-firman-Mu memberikan terang. Terang itu kan karena ada api, kan betul sudah. Api, terang, lalu ada pengertian di situ. Ada pengertian akan firman Tuhan. Kita ini orang bodoh nggak ngerti. Bertahun-tahun saudara, barang ini saya minum, saya makan. Saya jadi Kristen umur 17 tahun. Saya 17 tahun saya jadi Kristen. Makan ini tiap bulan di gereja. Sampai satu hari firman tentang perjamuan kudus menerangi saya. Saudaraku, saya dapat pewahyuan. Ketika saya dapat pengertian pewahyuan akan perjamuan kudus, inilah persekutuan dengan tubuh dan darah Yesus. Saya dalami, saya pelajari tentang perjamuan kudus, tentang kuasa perjamuan kudus. Saya dapat pengertian itu. Apa yang terjadi saudara? Ketika saya mulai mengajar tentang kuasa perjamuan kudus. Apa yang terjadi saudara? Saya menyaksikan iman jemaat kepada Yesus lewat instrumen ini. Orang-orang sakit instantly sembuh. Terobosan keuangan terjadi.
mujizat-mujizat kreatif terjadi. Hal-hal yang ajaib. Jadi ini rupanya bukan ritual agamawi. Rupanya ini adalah tubuh dan darah Yesus yang saya bisa bayangkan seperti tulisan Daud. Ya kan? Engkau menyediakan hidangan di hadapan lawanku. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak. Pialaku penuh melimpah. Kebajikan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku. Itu Mazmur 23 ya, ayat yang ke-6. Saudaraku Yesus. Dari situ saya bilang, oh, ketika saya makan perjamuan, saya sedang duduk sehidangan dengan Tuhan Yesus. Saya sedang dijamu. Apa jamuannya? Jamuan adalah segala yang baik, segala berkatnya. Kita kelompokkan 4 berkat yang kita harapkan. Berkat rohani, jasmani, hubungan sosial, dan apa? Keuangan. Disediakan itu hidangannya. Lawan kita siapa? Itulah yang berhadapan dengan kita. Lawan daripada berkat rohani itu apa? Lawan daripada berkat jasmani itu apa lawannya? Entah itu sakit, apa segala macam. Waktu kita makan ini, lawan kita dikalahkan. Kita bisa nikmati apa yang Tuhan sediakan buat setiap kita. Yang ngerti katakan amin saudaraku. Kejadian sudah cukup lama sih. Ibu Sianipar, saudara, saya suka cerita ini. Keponakan Bu Sianipar ini mengalami kecelakaan dan sudah koma selama 15 hari. Saudara, ketika ibadah berlangsung, saudaraku yang Yesus, Ibu Sianipar ini mendapatkan satu terang, pengertian akan kuasa daripada perjamuan kudus. Saudaraku yang Yesus, dia percaya ada kuasa dalam perjamuan kudus. Dan dia percaya kalau saya berdoa bersama dengan ponakan saya yang sedang koma di rumah sakit, dengan perjamuan kudus ini, maka kalau kami bersekutu dengan tubuh dan darah Yesus, maka mujizat itu terjadi. Saudaraku yang sekristus, saya mau kasih tahu, siapa yang memberikan pengertian dan terang kepada Ibu Sianipar ini? Bukan Pak Sabta, tapi siapa? Roh Kudus. Saya cuma ngajar. Semua orang juga saya ajar. Tapi tiba-tiba saudaraku, terang itu muncul. Dia dapatkan. Firman itu bisa masuk di tanah hati dia yang baik. Dia dapat, iya aku percaya ini. Saya akan lakukan. Dan apa yang terjadi saudara? Selesai ibadah. Dia mohon izin, Pak saya mau ambil Pak minyak ini perjamuan. Mohon didoakan, saya akan bawa untuk ponakan saya. Saya doakan, pergi keponakan ke rumah sakit umum. Singkat kata saudara, ada kesaksian yang luar biasa. Dia bilang, pada waktu saya perjamuan, saya ajak makan dia. Keponakan yang sudah koma dan bisa makan, dimasukin gitu. Dia bilang, pada saat itu juga keponakannya itu saudaraku siuman. Ya, sadar. Beberapa hari kemudian pindah dari ruang ICU ke ruang perawatan. Dan keponakannya sembuh total. Coba beri kemuliaan buat Yesus. Ketika ada terang firman Tuhan tentang kesembuhan. Saudaraku, oleh bilur, mungkin saudara sering dengar, oleh bilur Yesus aku sembuh. Dia dengar sering. Tapi satu hari firman itu bicara buat saudaraku. Yang ngerti katakan amin saudara. Ada banyak hal. Oleh karena itu bagian kita kobarkan aja api Roh Kudusnya. Kalau dapetin itu terang, pasti saudara akan dapatkan yang namanya janji Tuhan dalam hidup saudara. Yang mengerti katakan amin. Nah sekarang saya mau tutup dengan kata-kata ini. Wong Pelembang bilang, ini, Cak Mano Pak, kobarkan api Roh Kudus ini tetap menyala buat kami. Saudara, beberapa hari yang lalu di Menara Doa saya ada khotbah tentang 5 keputusan penting yang harus diambil setiap hari. 5 keputusan penting inilah yang harus saudara lakukan setiap hari untuk mengobar. Karena kobaran api ini harus setiap hari. Saudaraku, seperti Imamat 6 ayat 12 katakan, api di atas mezbah itu harus dijaga supaya terus menyala. Jangan dibiarkan padam. Tiap-tiap pagi imam harus menaruh
kayu di atas mezbah, mengatur korban bakaran di atasnya, dan membakar segala lemak korban keselamatan di sana. Katakan amin saudara. Apa itu saudara? Tiap pagi harus ada keputusan yang diambil. Setiap pagi bangun pagi saat teduh ada 5 keputusan yang harus saudara ambil. Apa keputusan yang pertama? Pertama, ambil keputusan untuk apa? Putuskanlah untuk bersuka cita setiap hari. Katakan amin saudara. Filipi 4 ayat 4. Nanti baca di rumah. Ya saudaraku, ambil keputusan untuk bersuka cita. Aduh Pak Sabta, kok kami lagi susah cak ini. Gimana kami lagi berduka, suruh suka cita. Dengar lagi khotbah saya, kenapa? Karena waktu kita ambil keputusan untuk bersuka cita, kita sedang melakukan tindakan iman. Karena Tuhan tidak akan pernah memberi apa yang kita inginkan sampai kita bersuka cita dan bergembiralah karena Tuhan. Maka Ia akan memberikan apa yang diinginkan oleh hatimu. Hati yang gembira adalah obat yang manjur. Katakan amin saudara. Sukacita karena Tuhan itulah perlindunganku. Katakan amin saudara. Yang kedua, ambil keputusan. Kalau saudara mau kobarkan nih, ya harus sukacita tiap hari. Saya nggak mau kehilangan sukacita tiap. Bisa tidak sukacita, tapi saya ambil keputusan. Enggak, aku enggak mau. Caranya gimana? Kan perasaan sangat ditentukan oleh pikiran. Kalau kita mikir yang membuat kita bisa bersuka cita, maka perasaan sedih bisa berubah menjadi sukacita. Katakan amin saudara. Tergantung. Saudara benci, saudara marah, itu kan perasaan. Kalau ganti aja, pikir dia pernah buat baik kok. Ada banyak baiknya, banyak lebihnya. Dia juga perhatikan. Kita pikir seperti itu. Di pikiran, jagain pikiran. Yang kedua adalah apa? Putuskan untuk berbuat baik setiap hari. Katakan amin saudara, berbuat baik. Berbuat baik itu kemarin kita bahas tentang apa? Memberi minggu yang lalu. Pokoknya mikir gimana saya bisa tolong orang, bisa nolong orang, bisa memberkati, bisa menguatkan. Apa yang saya bisa bantu lewat pikiran, lewat perkataan, lewat semua. Putuskan ini. Ini saudara sedang apa? Kobarkan karunia Roh Kudus. Yang ketiga, putuskan untuk tidak khawatir. Kekhawatiran memadamkan api. Saudara, kalau saya khawatir gimana Pak Sabta? Doa, ngomong, Tuhan aku lagi khawatir, aku takut, aku udah tahu, aku udah sanggup. Tapi aku percaya Engkau akan berikan saya kesanggupan. Yang ngerti katakan amin saudara. Terus yang keempat, putuskan untuk berpikir benar dan baik. Filipi 4 ayat 8. Pikir yang benar, pikir yang baik. Udah gak usah mikir yang jauh, yang enggak lah. Ketika kita berpikir benar, kita sedang kobarkan karunia. Kalau pikiran negatif, pikiran jahat, kita padamkan api itu. Yang kelima, saudara apa? Lakukan apa yang Tuhan perintahkan buat setiap kita. Saudara semua diberkati. Katakan amin. Yuk kita akan bangkit berdiri.